Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah, hari ini kita akan isi dengan tafsir Al-Hikmah. Kajiannya diambil dari buku yang saya tulis, judulnya Tafsir Al-Hikmah, dan ini khusus fokus di juz amma dulu. Insya Allah selesai juz amma kita masuk ke juz yang lainnya. Kenapa juz amma didahulukan? Karena disinilah kita menemukan surat-surat pendek. Kita sering membacanya di dalam sholat yang wajib, sehingga saya dahulukan tafsir juz amma dulu, tafsir Al-Hikmah juz amma, supaya kita membaca surat-surat di dalam Al-Quran, surat-surat di dalam sholat, itu kita memahami maknanya. Kita sekarang akan membahas surat Al-Mutaffifin. Minggu lalu sudah kita bahas Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 11. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas surat Al-Mutaffifin, surat ke-83, di mana surat ini berjumlah 36 ayat, dan ayat 7 sampai 11 sudah kita bahas. Insya Allah akan kita bahas ayat berikutnya, ayat 12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Masih ingat ayat sebelumnya bicara apa? Ayat sebelumnya bicara tentang orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan buruk. Ayat yang kita bahas minggu lalu ini supaya terasa nyambung dengan pembahasan sekarang, bahwa di ayat sebelumnya Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan berbuat curang. Masih ingat? Wailul lil mutaffifin, celaka untuk orang yang curang. Kita masih bicara tentang perilaku yang sangat buruk, sumber dari masalah, sumber dari kekacauan, sumber dari kehancuran adalah curang. Bisnis akan lemah kalau curang. Pemerintahan akan lemah kalau curang. Proyek-proyek tidak akan sesuai speknya kalau curang. Jadi curang ini, saudara-saudara, sumber dari segala problem yang ada di masyarakat, yang ada dalam rumah tangga, yang ada dalam lembaga, itu bermula dari curang. Makanya ayatnya sungguh panjang, sampai 36 ayat bahas masalah ini. Ketika Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Lalu di ayat 7 Allah firmankan, sungguh catatan orang-orang curang itu ada di dalam sijjin. Tahukah Anda apa itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab dokumen yang mencatat segala perbuatan-perbuatan kita. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka orang yang mendustakan hari pembalasan, hari di mana semua orang akan menemukan catatannya lengkap. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran. Yaitu dokumen yang di situ tercatat semua yang kita lakukan. Saghiratan wala kabiratan. Mau kecil, mau besar, semuanya ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadiran. Semuanya hadir dalam kitab catatan amal itu.
Lalu, nah baru ayat yang ke-12 dikatakan, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jadi ayat sebelumnya berbicara bahwa kenapa orang itu curang? Karena dia tidak percaya pada hari pembalasan. Saya kutip waktu itu, apa itu wa ma adraka maddin, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Masih ingat ayat yang saya kutip di surat Al-Mutaffifin yang menjelaskan apa itu hari pembalasan? Tahukah Anda wa ma adraka ma yaumuddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana seseorang tidak punya kekuatan apapun kecuali semuanya pada kuasa Allah. Kita akan menjadi nol. Ilmu kita sudah tidak berguna, harta kita sudah tidak berguna, kekuasaan kita sudah tidak berguna. Nggak ada daya upaya kekuatan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Seluruh urusan ada pada tangan kuasa Allah. Nah, inilah yang disebut dengan hari pembalasan, yang disebut dengan yaumuddin. Tapi ayat ini, ayat 12-nya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak akan ada yang mendustakannya kecuali orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Kullu mu'tadin athim. Jadi perbuatan dosa itu disebut melewati batas. Ya, iya. Jadi segala sesuatu yang melewati batas itu jadi dosa. Kalau kita dalam bisnis itu kan ada batasan-batasan. Kita tidak boleh berbohong. Kita kudu menepati janji. Apa yang tertulis di dalam flyer, di dalam informasi harus sesuai dengan kenyataan yang diterima. Itu artinya apa? Batasan. Itu artinya batas-batas. Ya, gitu. Nah, orang-orang yang tidak percaya pada hari pembalasan itu, dia keluar dari batas. Makanya yang namanya pelanggaran itu terjadi ketika kita keluar dari aturan. Hidup itu ada aturannya. Betul, kita punya kebebasan, tapi kebebasan yang tak seperti binatang. Kalau binatang itu punya kebebasan, tapi kebebasan yang hewani. Ya, manusia itu diberi kebebasan, tapi kebebasan yang harus ada pada pagar-pagar. Kalau di dalam halaman saya, itu milik saya. Kalau saya punya rumah, rumah punya saya. Halaman punya saya. Tapi ada batas. Batasnya apa? Ketika saya mau pembangunan, ada renovasi, apa? Saya minta izin pada tetangga kiri, tetangga kanan. Minimal bilang, maaf, nanti kalau ada suara yang gedar-gedor, suara yang keras, ya, saya minta maaf. Nah, itu rumah-rumah saya. Itu halaman-halaman saya. Tapi kenapa kita minta izin pada tetangga depan, tetangga kiri, tetangga kanan? Kenapa coba? Karena manusia itu hidup bebas, tetapi ada pagar di situ. Ada aturan. Jangan mentang-mentang, ya rumah-rumah saya, halaman-halaman saya mau renovasi kayak apapun, toh ini milik saya. Iya, tapi rumah kita nempel dengan rumah orang lain. Di situ ada pagar orang lain yang mungkin terlewati oleh kita. Nah, saudara-saudaraku tercinta, wa may yukadzibu bi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melewati aturan, melewati batas dan berdosa. Masih ingat? Saya jelaskan, athima ya'thamu. Athim itu artinya perbuatan dosa yang dilakukan sendirian.
tanpa melibatkan orang lain. Saya meninggalkan sholat itu tanpa harus merugikan orang lain. Saya tidak sholat, orang lain nggak rugi. Saya tidak puasa, orang lain tak rugi. Nah, tapi kalau saya curang, dosa untuk saya, tapi merugikan orang lain. Nah, itu namanya mu'tadin. Jadi kalau mu'tad itu melewati batas, artinya ada hak orang lain yang saya rampas. Kalau athim, perbuatan dosa yang murni saya lakukan dan boleh jadi tidak merugikan orang lain. Dua-duanya terjadi karena mendustakan hari pembalasan. Saya tegaskan, kalau mu'tad itu dosa yang berakibat pada orang lain. Seperti yang sedang kita bahas itu, masalah curang. Curang itu adalah perbuatan dosa saya, tapi ada orang yang jadi korban karena perbuatan saya. Nah, itu namanya mu'tadin, orang yang melewati batas. Ya, ada orang yang melewati. Saya bawa mobil ugal-ugalan, ya, itu membahayakan orang lain. Itu mu'tadin. Jadi mu'tadin itu dosa yang kita lakukan tapi berakibat pada orang lain. Orang lain menanggung resiko dari perbuatan dosa kita. Nah, itu mu'tadin. Kalau athima ya'thamu athim, dosa yang saya lakukan, kita lakukan, sebenarnya tidak berpengaruh kepada orang lain. Ya nggak? Nah, kalau kita berkhianat, menurut Anda, itu mu'tadin atau athim? Kalau kita khianat, pasti ada objek atau korban yang kita khianati. Saya berkhianat pada lembaga saya, nah lembaga yang jadi korban. Saya khianat pada keluarga saya, ada korban, yaitu keluarga. Ya, saya khianat dalam bisnis saya, itu ada korban orang lain. Itu namanya mu'tadin. Kalau athim, sekali lagi, dosa yang kita lakukan, sekalipun ya sebenarnya dosa itu tidak berakibat apa-apa untuk orang lain. Ya, tapi dua-duanya terjadi karena yukadzibu bihi, mendustakan hari pembalasan. Kemudian cirinya apa? Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia katakan itu dongeng orang-orang dahulu. Nah, jadi ciri khas dari orang yang berkhianat itu, ciri khas dari orang yang curang itu biasanya susah diberitahu. Bahkan yang bersangkutan tahu dan sadar pun susah untuk meninggalkannya. Coba Anda lihat, kalau orang itu curang, sebenarnya dianya tahu sih, sadar betul. Terus kalau kita ingatkan juga, dia tahu gitu kan, sadar. Tapi, kamu masuk suci gitu. Jadi kalau ada yang mengingatkan tuh, selalu kalimatnya, lah, kamu masuk suci. Nah, kalau bahasa Al-Qurannya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bilang, itu dongeng orang-orang dahulu. Jadi ada saudara-saudara, orang yang kita ingatkan padahal kita sayang sama dia, malah mencap kita sok suci lah, sok alim lah, sok soleh lah, gitu. Ayah, kita sholat yuk. Nggak usah sok suci, sok soleh, sholat nggak usah ngajak-ngajak ke ayah tuh. Nah, jadi kalau suami Anda suka ngomong begitu, kamu nggak usah sok suci ya, kamu nggak usah sok soleh ya, gitu. Sok alim lah kamu. Nah, itu kalau bahasa Quran itu istilahnya qala asatirul awwalin. Itu dongeng-dongeng terdahulu. Jadi kalau zaman dulu mah, Quran mah dongeng, itu mah kitab suci mah dongeng. Nah, kalau bahasa eksplisitnya begitu, ya tentu kalimat ini bisa di breakdown dalam kalimat-kalimat keseharian. Ya, ketika ada yang memberikan nasihat, dianya juga kayak begitu, gitu. Jadi selalu kemudian seolah-olah bahwa orang yang menasehati juga banyak yang salah lah, naon sih. Nah, jadi
kita lihat ada sebuah penolakan dalam dirinya, dalam jiwanya. Siapapun yang memberikan nasihat, siapapun memberikan masukan, makanya kita kudu sabar betul kalau menghadapi orang yang mu'tadin asim. Kita kudu sabar betul menghadapi orang yang yukadzibu biyaumiddin, mendustakan hari pembalasan. Jadi firman Allah, seluruh perbuatan dosa, baik yang mu'tadin, dosa yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, atau dosa yang hanya dia sendiri yang menanggung akibatnya, itu bermula dari yukadzibu biyaumiddin. Wailu yawma idzilil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Nah, orang yang mendustakan hari pembalasan itu idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan, disampaikan nasihat-nasihat Al-Qur'an, dia bilang, "Ah, sok suci, ah, sok soleh. Lah, dia juga belum tentu masuk surga," gitu, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh apa yang sudah mereka perbuat itu menutupi hati mereka. Sahabat-sahabat tercinta, ternyata dosa yang kita lakukan itu akan mengotori hati, ya. Makanya kalau kita berbuat dosa diulang, nanti sampai satu titik kita berbuat dosa itu udah nggak merasa bersalah lagi. Nah, itu bahaya sebenarnya. Disitulah kematian hati kita terjadi. Kalau kita klasifikasi, manusia itu kan soleh dan tidaknya kita bukan ditentukan oleh cerdasnya akal, tapi ditentukan oleh bersihnya hati. Orang yang akalnya cerdas, pinter, jenius, kalau hatinya kotor, dia tidak akan bisa soleh. Orang yang kecerdasannya biasa-biasa saja, tapi kalau hatinya bersih, dia bisa soleh. Yang hebat adalah akselerasinya akan dahsyat ketika orang itu cerdas, jenius, ya, hatinya bersih. Itulah yang akan menjadi kekuatan dahsyat. Saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda jadi pengusaha, lalu hati Anda bersih, itu hebat, luar biasa. Karena kalau Anda pengusaha sukses, yang selalu untung, ya sekali-kali rugilah pengusaha, tidak untung semua. Tapi average, sering untungnya ketimbang ruginya, duit Anda berlimpah, dan Anda soleh, maka Anda dahsyat. Anda dahsyat. Kenapa? Karena Anda bisa berbuat banyak untuk membantu orang lain. Kalau Anda ilmuwan, ilmu Anda banyak, karir akademik Anda hebat, dan Anda soleh, sungguh ini akselerasi dan impact-nya akan dahsyat sekali. Ya nggak? Jadi, kalau Allah memberikan kepada kita kekuatan harta, kekuatan ilmu, kekuatan kekuasaan, wewenang, kita punya wewenang tinggi, Anda jadi dirut, Anda jadi menteri, Anda jadi presiden, wali kota, bupati, pokoknya Anda punya power yang bisa mempengaruhi orang banyak, lalu Anda soleh, sungguh power yang Anda punya itu akan memberikan impact yang sangat luas sekali. Jadi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kuat ilmunya, kuat kuasanya, kuat hartanya, kuat pengaruhnya, lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Jadi kita semua kudu berjuang. Bagaimana kita memiliki power, memiliki kekuatan, dan berbarengan dengan kekuatan yang kita punya, kekuatan duniawi yang kita punya, hati kita bersih. Nah, itu dahsyat sekali. Tapi sekiranya kita tidak punya kekuatan, ilmu nggak ada, harta nggak ada, kuasa nggak punya, maka minimal kalau hati kita bersih, kita bisa menerima kekurangan-kekurangan itu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, apa
imam bagi jasad kita itu adalah hati. Panglima untuk akal kita, panglima untuk mata kita, panglima untuk telinga kita adalah hati. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Ummu Salamah mengatakan, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa yang ada di Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Saudara-saudaraku tercinta, coba perhatikan mengapa doa yang paling sering dibaca oleh Rasul, salah satunya adalah, ya Allah jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Mengapa? Karena hatilah panglima bagi jasad kita. Idza sholahat, sholahal jasadu kullu. Kalau hatinya beres, beres pikirannya, beres perilakunya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, rusaklah seluruh pikiran dan perilakunya. Nah, ini gambaran bahwa betapa dahsyatnya kekuatan kolbu, saudara-saudara sekalian. Kebayang nggak sama Anda? Panglimanya ini rusak. Panglimanya ini bermasalah. Ya, lokomotifnya ini bermasalah. Apa yang akan terjadi? Maka seluruh perilakunya bermasalah. Ini yang dijelaskan, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan-perbuatan mereka itu akan mengotori hatinya, akan merusak hatinya, akan mengganggu hatinya. Jadi kalau kita berbuat dosa, apalagi dosa yang sifatnya mu'tad, sifatnya itu menzolimi orang, ya, seperti curang itu kan ada unsur melewati batas, mengambil hak orang lain, kan gitu. Anda bisa bayangkan, hati kita bisa mati, bisa rusak. Sebab dosa-dosa kita itu seperti kotoran yang menutupi cermin hati kita. Jadi kalau misalnya ini adalah cermin, nah, ini sekedar umpama saja. Ini adalah cermin. Yang ada di tangan saya cermin. Kalau cermin ini bersih, saudara-saudara, bersih nih, ada cahaya pada cermin ini, apa yang terjadi? Mantul. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya di tangan saya ada cermin, cerminnya bersih gitu, bening, ya, adalah sinar, adalah cahaya ke cermin ini. Apa yang terjadi? Mantul dengan sempurna, karena cerminnya bersih. Kalau cermin ini adalah hati kita, kita mendapatkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari Sunnah. Alladzina yastami'unal qaul, mendengarkan nasihat, maka fayattabi'una ahsana, dia akan mengikuti nasihat itu, mantul gitu. Jadi masuk pada kolbunya, mantul dalam perbuatannya. Bayang ya. Tapi kalau yang ada di tangan saya cerminnya kotor, tadi cerminnya bersih, lalu saya berbuat dosa, itu umpamanya cermin ini kena debu, kena cat, kena tinta. Lama-lama cermin yang jernih ini tertutup dengan debu, dengan tinta, dengan tanah, dengan kotoran, tertutup. Coba Anda lihat, kasih tuh cahaya ke cermin ini, apa yang terjadi? Dia nggak mantul. Ya udah, sampai di sini saja. Nah, inilah yang dikatakan, ya, idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau kolbunya sudah kotor, dibacakan ini ayat Quran itu diumpamakan seperti cahaya kena tuh, maka ditolak si cahaya itu. Bahkan mereka bilang, ah itu mah dongeng, ah kamu mah sok suci, ah kamu mah sok pinter, ah kamu mah sok alim. Itu kan bentuk penolakan.
Itu kenapa? Karena hatinya kotor. Jadi saudara-saudaraku tercinta, betapa pentingnya kita menjaga kualitas kolbu kita. Kolbu manusia itu semuanya sama, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia itu suci, bersih. Tapi memang dengan perjalanan waktu, kolbu yang bersih itu bisa terkontaminasi. Nah, yang tadi, ingat nggak? Di tangan saya ini ada cermin, bersih semuanya. Tapi terkontaminasi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka cerminnya menjadi tidak berfungsi. Tidak bisa menerima cahaya untuk memantulkannya lagi. Nggak bisa, karena udah kotor. Nah, di ayat ini dikatakan, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan curang, perbuatan dosa, maksiat itu mengotori, menutupi. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, makanya hati manusia itu ada tiga kualitas hati. Pertama adalah kolbun salimun, hati yang sehat. Nah, ini cikal bakal aslinya hati manusia itu salim, bersih, sehat. Seperti yang tadi saya katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih, ya. Nah, orang yang hatinya bersih senang mendengarkan nasihat. Makanya coba Anda lihat di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang hatinya bersih itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya terbuka menerima nasihat-nasihat itu. Kenapa coba? Hatinya bersih. Si cerminnya bersih. Jadi begitu cahayanya masuk dalam relung-relung hatinya, langsung terpancar dalam ucapan dan perbuatannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Kalau dinasehati, mendengar ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul, zadathum imana, bertambah iman. Jadi pengen tobat, jadi pengen memperbaiki diri, jadi mau minta maaf gitu. Oh iya ya. Jadi begitu mendengar nasihat bahwa kita harus bakti kepada orang tua. Oh iya ya, saya ini belum membahagiakan orang tua saya. Jadi yang muncul adalah jiwa maaf, minta maaf dan jiwa maaf. Oh iya ya, kalau orang tua saya suka ngomel-ngomel, itu teh sayang sama saya, nggak usah dilawan, dengerin saja. Nah, itu wajilat qulubuhum, ya. Hatinya bergetar begitu mendengar nasihat bahwa boleh jadi anak kita itu sering kita zolimi, sering kita bohongi. Kita janji mau liburan, kita nggak pernah liburan. Kita janji mau jalan-jalan, kita nggak pernah jalan-jalan, ya. Oh iya ya, ternyata saya itu kudu minta maaf sama anak saya karena banyak janji-janji saya yang tidak terpenuhi, gitu. Oh iya ya, saya lebih banyak ngumpul sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, tapi saya jarang sekali bawa jalan-jalan anak-anak, bawa jalan-jalan istri. Oh iya, sementara ini saya zolim ya sama istri dan anak. Kenapa? Kok saya bisa gitu ngobrol ngabisin waktu yang banyak dengan teman-teman saya? Ya kalau bicara pekerjaan mah jelas lah. Ini mah bukan pekerjaan, having fun aja. Jadi pulang kantor teh duduk-duduk sama teman-teman, ngobrol sana ngobrol sini, cekakak sana cekikik sini kan gitu. Padahal istri dan anak tuh nunggu di rumah. Oh iya ya. Nah, jadi begitu dengar nasihat begitu tuh langsung aku harus memperbaiki diri. Aku harus minta maaf. Aku harus mengubah. Nah, ini yang disebut wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Begitu istri mengingatkan, oh iya, ini kesalahan saya harus perbaiki. Saya nggak bilang kamu masuk suci, emang kamu sudah solehah gitu. Kamu juga belum, nggak gitu. Ya udah, saya terima bahwa itu merupakan masukan yang baik untuk hidup saya. Ya, begitu bawahan saya ngasih tahu, Pak, maaf Pak, Bapak teh gini-gini. Oh iya ya, saya minta maaf ya. Saya salah sama kamu gitu. Jadi tidak kemudian merasa
kita ini orang yang punya power, tapi kita sadar diri, oh iya saya juga manusia. Sangat mungkin saya melakukan kezoliman dan kesalahan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini kolbu yang bagus ini. Kolbun salim, ya. Itu yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan nistakan saya, jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana anak, keluarga, kekuasaan, kekayaan tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang berguna itu hati yang bersih, ya Rabb. Beri hamba hati yang bersih. Karena semua yang ada di tangan hamba itu menjadi tidak akan ada gunanya. Kecuali satu, kalau hamba punya hati yang bersih. Makanya Nabi Ibrahim suka minta hatinya bersih, lurus, ya. Dalam surat Asy-Syu'ara Anda bisa lihat di situ. Apa kata beliau? Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau saya diberi hati yang salim, yang sehat. Nah, lalu hati yang sehat ini bisa sakit, saudara-saudara. Ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu. Dalam hati mereka ada penyakit. Dan karena tidak mau berobat dengan penyakit hatinya, semakin bertambahlah penyakit hati itu. Ya kalau kita sakit tidak berobat kan, sakitnya akan parah, makin parah kan gitu. Ya kalau tubuh kita, dia punya daya tahan. Dia bisa, tubuh kita bisa punya kekuatan untuk menyembuhkannya. Kalau apa? Kalau gizinya bagus. Nah sekarang, kalau kita hatinya ternodai, ya bisa bersih lagi. Kalau ya kita selalu menjaga asupan gizi keimanan kita, gitu. Ya enggak? Tapi kalau gizi keimanan kita tidak pernah kita serap, ya, nasihat tidak pernah kita dengar, maka daya tahan iman akan nurun. Nah itu yang disebut dengan hati yang sakit. Inilah saudara-saudara yang dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balarona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan-perbuatan dosa itu akan mengotori. Dan bahayanya kalau hati kita sudah kotor, hati kita sudah rusak, hati kita sudah sakit, sangat mungkin, na'udzubillah, hati kita masuk pada derajat yang paling menyedihkan, yaitu mati. Jadi ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Nah, sebelum mati, hati itu sakit dulu, ya. Qalbun marid, fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit hatinya. Bagaimana ciri orang yang hatinya sakit? Satu, tidak merasa bersalah kalau berdosa. Nah, makanya kenapa curang itu akan merusak hati. Karena orang yang curang itu, kalau dia ulangi, dia nggak merasa bersalah lagi. Ada mahasiswa nggak pernah nyontek. Dia nyontek, wah deg-degan, khawatir, takut. Kenapa? Nah, karena dia hatinya bersih, lalu karena satu dan lain hal dia nyontek. Tapi kalau nyontek itu diulang-ulang, nyontek, lama-lama biasa. Wong pengawas ada di depan juga tidak takut kan gitu. Kalau yang lain mah pada takut, ayah pengawas baik, cenah urang mah ti SD kene geus biasa nyontek. Jadi kebayang nggak sama Anda kalau orang itu melakukan perbuatan salah berulang sampai satu titik dia tidak pernah merasa bersalah lagi. Kalau Anda biasa sholat di awal waktu, lalu ya berarti hati Anda bersih kan. Nah, lalu Anda sebut sajalah melalaikan, sholatnya 1:30. Apa yang terjadi? Anda merasa bersalah. Aduh, aku padahal di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya. Ini 1:30 baru sholat. Jadi ada pemberontakan dalam hati Anda. Ada perasaan bersalah. Ya kalau Anda sibuk, ya maksudnya sibuk hal yang positif. Kudu ngantar anak, kudu jemput anak, kudu ke dokter, atau kudu merawat pasien. Ya gitu mah jelas lah.
ada alasan syar'i begitu kita sholat ditangguhkan. Enggak, ini mah Anda lagi di rumah, hari Minggu, santai, nggak ada kerjaan, Anda cuma nonton TV, kok sholat jam 1 sih? Gelisah Anda. Percaya ke saya, kalau Anda ulang-ulangi, diulangi lagi, nanti sampai satu titik, sholat jam 2 juga Anda nggak merasa bersalah. Jadi ternyata kolbu itu sangat dipengaruhi oleh pembiasaan kita. Kalau kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita lakukan, maka hati kita menjadi terbiasa dengan keburukan. Kenapa orang yang curang itu tidak merasa bersalah? Dia berulang. Lama-lama ya curang itu menjadi sesuatu yang tidak bermasalah bagi dia gitu loh. Ya, itu sebabnya orang bisa sampai pada melakukan kecurangan yang paling dahsyat. Triliunan ditipu sama dia itu, ditilep sama dia itu, nggak merasa bersalah gitu loh. Padahal ya boleh jadi awalnya kecil terus makin lama makin besar. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jaga hati kita, jangan sampai dosa-dosa kita itu merusak hati. Karena menurut ayat ini, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan dosa yang diulang-ulang itu akan membuat hatimu mati. Ada orang yang berpacaran, ya, pegangan tangan awal-awal asa dosa, coba lama-lama terbiasa. Makanya Bapak dari KUA suka minta istighfar dulu bagi yang mau nikah. Ayo istighfar dulu, astagfirullahaladzim, 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 baru ijab kabul. Kenapa coba teman-teman sekalian? Orang yang mau nikah disuruh istighfar dulu. Kenapa? Karena boleh jadi sebelum menikah ada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Dari mulai dosa yang kecil sampai boleh jadi ada yang sampai tingkat dosa besar. Makanya pernikahan itu adalah pertaubatan dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita pegangan tangan itu dosa kalau bukan muhrim. Tapi dengan menikah diakhiri perbuatan dosa. Makanya kalau orang berpacaran tahunan, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 12 tahun, terus nikah, berarti nggak ada taubat itu. Ya, kebayang nggak? Bobogohan pacaran itu 10 tahun. Tidak jadi nikah. Karena yang namanya nikah itu adalah pertaubatan. Dulu yang tadinya pegangan tangan, berakhir dengan pernikahan. Taubat sama Allah bahwa saya mengakhiri perbuatan dosa saya. Nikah. Gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ada kan orang yang tadinya cuma pegangan tangan, sampai lama-lama terbiasa, sampai berzina pun tidak merasa dosa. Anda bayangkan coba. Kebayang nggak sama Anda? Tadinya pegangan tangan, rutin terus, sampai berbuat zina. Zina saja, lama-lama tidak merasa dosa. Awalnya mah dosa banget. Aduh, ya Allah, ini dosa sampai nggak bisa tidur. Tapi kalau diulang, biasa. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Bahayanya perbuatan dosa kalau diulang-ulang. Itu yang di dalam surat Surat Al-Mutaffifin yang sedang kita bahas ayat 14 itu, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan itu rona, menutupi hatinya. Hati yang tadinya bersih itu ternodai, jadi sakit. Nah, kalau terus diulang-ulang, maka sampai pada titik hati manusia itu mati. Nauzubillah. Nah, kalau sudah mati, a'andartahum am lam tundirhum la yu'min. Kamu kasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan mendengar peringatan itu. Kenapa? Ya hatinya sudah mati. Kamu kasih peringatan atau tidak sama saja. Kamu kasih tahu dengan bahasa santun sama, bahasa kasar sama, bahasa puitis sama, bahasa sarkastis sama. Bagi dia mah sama aja. Makanya saudara-saudaraku tercinta, kalau kita punya teman, punya suami, punya istri, punya anak yang sudah kebal dengan nasihat, nggak mempan, nah itu tuh kolbunya udah mati. Kolbunya sudah mati. Nah ini yang
Paling mengerikan kalau kolbu itu sudah mati. Nah, kalau kolbu sudah mati, coba Anda lihat di dalam surat Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhdal. Sungguh kami siapkan jahanam itu kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia yang bagaimana? Yang kolbunya sudah mati. Bagaimana? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kalau hati sudah mati, matanya tidak bisa melihat kebenaran. Walahum a'yunun, mereka punya mata tidak bisa melihat. Jadi telinganya dia bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengar peringatan kebaikan. Ya, telinganya normal sih. Ya. Tapi begitu dengar nasihat, menjadi tidak normal. Resisten, dia tolak dia. Matanya dia bisa melihat. Tapi begitu disodorkan nilai-nilai kebenaran, jadi buta dia. Dia nggak lihat nilai kebenaran itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi peringatan, dia tidak mau mengerti. Padahal dia boleh jadi orang yang cerdas. Gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat yang sedang kita bahas ini dahsyat sekali. Coba Anda baca lagi ya, ayat 12 sampai dengan 14. Wa may yukadzibu bihi illa mu'tadin athim. Yang akan berbuat curang adalah orang yang mu'tad. Ya. Lalu cirinya hatinya mati. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dosa itu kita ulang-ulangi, yang dikhawatirkan hati kita mati. Kalau hati kita sudah mati, na'udzubillah, peringatan macam apapun kita tolak. Kenapa itu bisa terjadi? Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena perbuatan-perbuatan dosa itu menutupi hati mereka. Nah, kita berjuang. Tiap pagi kita semua duduk bersama di percikan iman pagi. Minimal kita bisa saling mewasiati, kita bisa saling menasehati. Saya sekarang menyampaikan, tapi hakikatnya saya sedang menasehati diri saya. Jadi saya menyampaikan ini nasihat untuk diri saya. Saya berusaha untuk menasehati diri saya. Nah, semoga ini juga didengar oleh teman-teman sekalian, oleh sahabat-sahabat tercinta. Dan semoga juga ini bisa menjadi nasihat. Karena kan ad-dinu an-nasihah. Kata Nabi, inti dari agama itu kamu saling menasehati. Ya. Dan orang-orang yang ingin dekat dengan Allah itu syaratnya satu. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, lalu mengikuti nasihat itu. Nah, makanya kalau menurut Anda materi ini dianggap bagus, Anda share. Ajak teman-teman Anda, sahabat, saudara, untuk ikut kajian setiap pagi di Percikan Iman. Bisa lewat YouTube, Aam Amiruddin Official. Bisa lewat radio streaming, ya, percikaniman.org. Atau bisa di radio manual, di radio digital, radio OS. Silahkan saja, teman-teman. Ya, kita bisa lakukan itu semua. Untuk apa? Jangan sampai hati kita mati. Sebab kalau hati kita mati, kita akan menjadi bebal. Kita tidak akan respon lagi dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, semoga saudara-saudaraku tercinta, kita semua dilindungi oleh Allah, anak cucu kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita semua dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang memiliki kebersihan hati, hati yang bening, hati yang cerdas, hati yang bisa memahami nilai-nilai kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Yuk kita berwakaf, berinfak dakwah, ya. Semoga Allah memberkahi kita, Allah menolong kita, dan semoga kita semua dikumpulkan dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Semoga kita bisa berkumpul dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.